Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Sumariatun. Kali ini kita akan bersama-sama belajar seni budaya kelas 9 bab 1 yaitu tentang berkarya seni lukis. Anak-anakku, sebelum kita lanjutkan, mari kita ketahui bersama-sama apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah kita mengikuti pembelajaran dan menyimak penjelasan materi pada video ini, diharapkan kalian dapat menyimpulkan dari beberapa pengertian lukisan yang kalian ketahui. 2. Kalian dapat mengelompokkan tujuan berkarya seni lukis dengan penjelasannya. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi berbagai jenis aliran seni lukis dan penjelasannya. Yang keempat, kalian dapat menyebutkan tema-tema karya seni lukis dan penjelasannya. Dan yang kelima adalah kalian diharapkan dapat memberikan contoh lukisan atau mengambil contoh lukisan dengan aliran naturalisme, realisme, romantisme, impresionisme, surrealisme, ekspresionisme, kubisme, dan abstrak dari Google. Kemudian kalian bisa tempelkan pada buku tulis kalian masing-masing dan setiap lukisan diberi identitas yang menunjukkan tema lukisan, aliran lukisan, dan media, serta alat dan bahan lukisan. Nah, anak-anakku, mari kita sama-sama mempelajari satu persatu. Kita ketahui bahwa seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar yang biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, serta teknik dan bahan serta bentuk karya seni rupa tersebut. Pengertian seni lukis. Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, gagasan pencipta secara penuh. Sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Hal ini merupakan pendapat dari tokoh seni rupa Sudarso SP pada tahun 1990. Sudarso SP juga mengemukakan tentang lukisan ini pada buku Seni Lukis Kaligrafi Islam di Yogyakarta di Perguruan Tinggi ISI tahun 1992, bahwa lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Nah, anak-anak, dari dua pengertian tersebut, kalian dapat menyimpulkan dengan kalimat kalian sendiri. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang apa tujuan berkarya seni lukis. Seseorang membuat karya seni lukis sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Berdasarkan para pelukis dalam membuat karyanya, maka dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, pelukis membuat karyanya bertujuan sebagai tujuan religius. Yang kedua, sebagai tujuan kritik sosial. Yang ketiga, sebagai tujuan ekspresi. Dan yang keempat, sebagai tujuan komersial. Penjabaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Tujuan religius, bahwa lukisan dibuat sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dianggap bahwa karyanya dapat digunakan atau diyakini sebagai pelindung, penjaga, dan pengampun dosa bagi para nenek moyang kita. Yang kedua, tujuan kritik sosial. Biasanya objek-objeknya berupa simbol-simbol atau perumpamaan yang dikaitkan dengan peristiwa atau kejadian. Biasanya karya ini dibuat
dalam bentuk kritik yang berkaitan dengan pemerintah, politik, dan lembaga sosial. Dan yang paling terkenal, karya sebagai kritik sosial bisa berupa atau berwujud dengan komik atau karikatur. Selanjutnya, tujuan ekspresi. Tujuan ekspresi ini bahwa seorang pelukis menciptakan karyanya semata-mata untuk mencurahkan emosi, perasaan, bahkan coretan dan warna yang dibuat merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa sang pelukisnya. Yang keempat, lukisan dibuat sebagai tujuan komersil. Dalam hal ini, lukisannya bersifat mencolok dan didominasi dengan lukisan berupa pemandangan alam. Karya-karyanya banyak dijual di pinggir jalan yang bersifat komersil, sehingga gaya lukisan yang dibuat para pelukis ini akan mengikuti selera pasar atau sesuai pesanan dari penggemar lukisan. Anak-anakku, setiap pelukis ketika membuat lukisan memiliki cara pandang yang berbeda-beda, memiliki tujuan yang berbeda-beda. Bahkan mereka memiliki ciri khusus dari apa yang menjadi buah pikiran mereka. Sehingga merupakan suatu corak atau gaya seni lukis tersebut kita bisa namakan dengan gaya lukisan atau aliran lukisan. Aliran lukisan ini ada 3. Yang pertama, representatif atau nyata. 2, deformatif, mengubah bentuk. Dan yang ketiga, non-representatif atau bersifat abstrak, tidak nyata. Dari 3 corak seni lukis ini dikembangkan menjadi 8 aliran seni rupa. Yang pertama, apa itu corak representatif? Corak representatif penggambarannya menyerupai atau meniru bentuk alam, sesuai dengan kenyataan atau lukisan sesungguhnya. Sedangkan corak deformatif menunjukkan adanya perubahan bentuk dari objek sebenarnya. Perubahan bentuk ini dilakukan untuk mencari bentuk baru, tetapi tidak meninggalkan bentuk asalnya. Yang ketiga, corak abstrak. Lukisan yang sudah jauh meninggalkan bentuk alam atau disebut tidak nyata. Bentuk dari abstrak ini sangat sulit oleh dikenali banyak orang. Kalau kita jabarkan, aliran representatif dibagi menjadi 3. Yang pertama, naturalisme. 2, realisme. 3, romantisme. Aliran naturalisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Biasanya melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata, sehingga perbandingan, perspektif, tekstur, ataupun warna serta gelap terang dibuat seteliti mungkin. Dan hasilnya sangat mirip dengan objek yang digambar. Realisme, aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Yang ketiga, romantisme. Aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini
melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Biasanya menceritakan kehidupan manusia atau binatang. Sedangkan aliran deformatif dibagi menjadi 4. Pertama, kubisme. 2, impresionisme. 3, surrealisme. Dan 4, ekspresionisme. Aliran kubisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya berupa bidang segi 4 atau bentuk dasarnya kubus. Tokohnya adalah Pablo Picasso dan Brecht. Yang kedua, ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Perupa dalam aliran ini antara lain adalah Vincent van Gogh dan Affandi. Impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Perupa yang termasuk dalam aliran ini antara lain Claude Monet, Georges Seurat, Paul Titian, Paul Gauguin, dan S. Sujoyono. Berikutnya aliran surrealisme, yaitu aliran seni rupa yang kebanyakannya merupakan bentuk-bentuk yang sering dilihat di alam mimpi. Pelukis berusaha mengabaikan bentuk-bentuk secara keseluruhan, kemudian mengolah sedemikian rupa bagian tertentu dari objek untuk menghasilkan kesan tertentu tanpa harus mengerti bentuk aslinya. Perupa yang beraliran ini antara lain Salvador Dali. Aliran non-representatif adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Bentuk dasar dari gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya dan pada prinsipnya lebih menekankan pada unsur-unsur formal, struktur unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis bentuk bidang dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Nah, sekarang kita akan melihat tema karya seni rupa murni. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Memahami tema yang ada pada sebuah karya seni rupa murni berarti kita dapat memahami tujuan penciptaan karya seni tersebut. Adapun tema-tema dalam seni rupa berdasarkan objek, terkait dengan objek yang dilihat atau sebagai sumber inspirasi ada 6. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Di dalam pengungkapannya, kadang seseorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Pelukis yang menganut tema ini adalah Raden Saleh, Basuki Abdullah, Affandi, S. Sujoyono, dan Vincent van Gogh. Tema yang kedua, hubungan antara manusia dengan orang lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti saudara, orang tua, kemudian juga tokoh-tokoh yang ada di masyarakat maupun tokoh-tokoh atau pejuang yang merupakan salah satu mengambil sejarah dari zaman yang sebelum kita berada. Selanjutnya,
hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Pada tema ini, seorang pelukis menggunakan objek lukisan seperti pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, atau perkotaan, dan juga bisa menggunakan dunia binatang. Tokoh pelukis yang sering menggunakan alam sebagai objek seperti Basuki Abdullah, Raden Saleh, Dullah, Bernadi, Hengantung, Wangkidi, dan S. Sujoyono. Hubungan antara manusia dengan alam benda. Pada tema ini, benda-benda di sekitar kita dijadikan sebagai objek lukisan. Keunikan benda tersebut ada yang berbentuk silindris, ada yang kubistis organis, ada juga yang berbentuk bebas. Bentuk benda tersebut seperti gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, guci, botol sepatu, dan lain sebagainya. Yang kelima, hubungan antara manusia dengan aktivitas. Pada tema ini, sang pelukis mengambil kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia di sekitarnya. Semua aktivitas yang dilakukan oleh seseorang bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi, seperti orang yang sedang menari, membajak sawah, berburu, jual beli, mengembala, dan lain-lain. Tokoh dari tema ini adalah Barli Sasmitawinata dan Duloh. Tema yang keenam yaitu tema hubungan antara manusia dengan dunia hayal. Pada karya lukis ini, sang perupa mengambil objek yang berasal dari dunia hayal seseorang. Hayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. Seseorang yang sedang tidur kemudian bermimpi dan pada alam bawah sadar mengingat tentang mimpinya, maka dituangkanlah ke dalam sebuah lukisan. Maka tema dari lukisan tersebut adalah tema hubungan antara manusia dengan dunia hayal. Tokoh lukisan ini adalah Salvador Dali, Ivan Sagita, Lucia Hartini. Demikian untuk pertemuan kali ini, kita sudah mempelajari beberapa hal, mulai dari pengertian seni lukis, kemudian tujuan pembuatan seni lukis, kemudian aliran atau gaya seni lukis, dan beberapa tentang tema karya seni lukis. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi melihat video ataupun mendengarkan penjelasan dari Ibu, ada 6 soal yang harus kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Kemudian nanti dikumpulkan bersama dengan teman-teman kalian, dan nanti Bapak Ibu Guru yang membersamai kalian akan mengumpulkan buku kalian. Terima kasih atas perhatian anakku semuanya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kalian pahami dan kalian menjadi bertambah pengetahuan, terutama dalam materi berkarya seni lukis. Selamat mengerjakan tugas yang Ibu berikan dan bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.